Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih yang mengizinkan kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing. Sebentar ya Tuhan, kami ingin memulai setiap aktivitas pelayanan kami. Engkau yang boleh memberkati setiap pelayanan kami. Biar kali itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Hanya Engkau membuka hati pintu pikiran kami agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan penuh pengucapan syukur. Amin. Firman Tuhan pada 22 Desember 2022 didasarkan pada 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, memberikan persembahan sukarela dengan tulus merupakan tindakan iman yang benar. Kita memberikan bukan untuk pamer, prestise, dan untuk dihormati. Juga kita memberi bukan karena terpaksa atau dipaksa. Memberi itu harus ikhlas dan rela. Daud membawa bangsa Israel berfokus pada Tuhan ketika mempersiapkan pembangunan bait Allah. Fokus kepada Tuhan menanggalkan segala egoisme. Akibatnya mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk membangun bait Allah. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apa yang boleh kita pelajari dari nats firman Tuhan pada pagi hari ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang pertama, jika kita dengan rela memberi akan mendatangkan sukacita. Dengan kerelaan hati kita memberi kepada Tuhan akan menimbulkan sukacita yang besar. Memberi dengan terpaksa menimbulkan kesedihan, seperti kita kehilangan sesuatu barang atau uang. Rasanya seperti sedih dan tidak rela. Tetapi bila kita memberi dengan kerelaan, maka pasti mendatangkan sukacita yang luar biasa, melebihi kita memiliki sesuatu. DNA Allah adalah memberi, sehingga Ia memberikan Kristus Yesus bagi kita. Jika kita mewarisi DNA Allah yang suka memberi, merupakan gaya hidup kita, maka setiap hari kita akan menerima sukacita yang luar biasa. Yang kedua yang boleh kita pelajari adalah persembahan sukarela yang kita beri harus didasari oleh ketulusan hati. Hati yang tulus artinya tidak ada motivasi lain dari persembahan kita selain menyenangkan hati Tuhan. Hati yang tulus juga berarti hati yang murni, hati yang suci, dan hati yang transparan. Orang yang ingin dipuji dalam memberi tidak memiliki ketulusan hati. Hati yang tulus tidak terikat kepada uang, tetapi kepada Tuhan. Ananias dan Safira adalah contoh orang yang memberi dengan tidak tulus hati. Tetapi Daud mengajarkan bangsa Israel memberi dengan tulus hati. Mereka menyadari kalau mereka bisa memberi karena Tuhan. Dan yang ketiga yang boleh kita pelajari dari firman Tuhan hari ini adalah persembahan yang kita berikan dengan sukarela akan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tujuan dari persembahan adalah menyenangkan Tuhan. Dengan kata lain, kita mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik hidup dan harta yang ada pada kita. Demikian juga jemaat yang memberi dengan sukarela terhadap berbagai beban dan kepada pemimpin. Kita tidak boleh meletakkan beban dan tanggung jawab berlebihan kepada para pemimpin, sebab hal itu akan membuat kita tidak akan pernah dewasa. Jika kita mau mengalami kehidupan rohani yang dewasa, maka mari bersama-sama pemimpin ambillah bagian untuk mendukung serta memberikan persembahan yang sukarela kepada Tuhan. Kalau kita memberi dengan sukarela, maka kita akan bersuka cita memberikannya, tidak peduli sebesar apapun yang kita berikan. Tetapi sebaliknya kita akan menyesal memberikan persembahan kepada Allah, kepada Tuhan, kalau tidak didasari oleh kerelaan hati. Sekalipun pemberian itu tidak seberapa. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita agar jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berkat Allah akan tercurah bagi hidup kita kalau pemberian kita itu diberikan dengan sukacita. Karena itu berikanlah persembahanmu dengan sukarela yang dilandasi oleh ketulusan hati,
kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin saat ini kita berpikir, saya tidak punya harta atau materi yang boleh diberikan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan hanyalah berkaitan dengan harta, materi atau uang. Banyak hal yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya, seperti tertulis, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, dalam Roma 12 ayat yang pertama. Kita dapat memberikan hidup kita untuk Tuhan, waktu, tenaga, juga talenta yang kita punya untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai persembahan pelayanan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari memberikan hidup kita untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini, bagaimana kami harus mempersembahkan hidup kami, apa yang ada pada kami, talenta kami, dengan kerelaan hati, sukacita akan kami peroleh. Oleh karena itu ya Tuhan, ingatkan, kuatkan kami selalu, bagaimana kami mampu menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, melalui aktivitas pekerjaan pelayanan kami masing-masing. Biarkanlah melalui itu juga ya Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah melalui itu juga ya Tuhan, nama-Mu semakin dimuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.